Ya mudah-mudahan terhadap perkara penghalangan penyidikan ini akan ditemukan jejak, akan ditemukan informasi di mana Harun Masiku itu berada. Ya, mungkin Pak Asep yang menurut enggak, nanti bukti yang dilakukan ini ramnya di sana nanti gitu. Perkara si pelaku utamanya belum ketemu, tapi sudah ada yang merintanginya. Program Tribunnews Fokus, Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini Tribuners KPK mendakwa PDIP Kristianto soal perintangan penyidikan kasus dugaan tersangka Harun Masiku dan juga dugaan suap itu senilai mencapai 600 juta rupiah. Kemudian ini juga dinilai memelangi KPK menangkap yang sudah buron sejak tahun 2020. Namun kemudian Jenderal PDIP Hasto Kristianto ini menuding penuntut umum dari KPK didaur ulang untuk kepentingan politik. Untuk membahasnya, Tribuners sudah tersambung sambungan ada pakar hukum pidana dari Unsud, ada Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Prof ya? Ya, selamat siang, Mbak. Siap, Prof. Hipnu, terima kasih menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi soal sidang perdana atau sidang dakwaan dari KPK untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Prof. Hipnu. Ini ada kedua kasus, Prof, yang didakwakan adalah kasus perintangan penyidikan dan juga suap dengan nominal mencapai 600 juta rupiah. Bagaimana Prof. Hipnu melihat kasus hukum yang menjerat Hasto ini, Prof? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau lihat kasus Pak Hasto ini memang kasus kalau dikatakan daur ulang ya memang kasus lama. Kasus lama, kasus yang sudah 4 tahun yang lalu. Kemudian dari 4 yang lalu tampaknya kan penerimanya kan sudah divonis Hmm. dan berkekuatan hukum tetap. Kalau nggak salah namanya Pak Wahyu. Kemudian juga terhadap perintangan itu juga sudah lama. Nah, disinilah saya kira bisa dikatakan daur ulang, tapi suatu perkara yang belum selesai kan gitu loh. Karena tampaknya KPK ingin juga mencari sebetulnya siapa pemberi dari wahyu yang bersangkutan, siapa yang melakukan penghilangan barang bukti, siapa yang melakukan penghalangan penyidikan. Karena sampai sekarang Harun Masiku tidak ketemu kan gitulah. Lah, oleh karena itu saya kira dari aspek hukum ini langkah tepat bagi KPK untuk menuntaskan perkara yang delay, perkara yang lalu. Ya mudah-mudahan terhadap perkara penghalangan penyidikan ini akan ditemukan jejak, akan ditemukan informasi di mana Harun Masiku itu berada. Sehingga sebagai aspek hukum sudah ketemu. Nah, ini kan menjadi yang bagus. Yang tidak bagus itu seandainya nanti sampai Pak Hasto sudah sampai putusan, sampai dia lawan penyidikan, seandainya terbukti, Harun Masiku belum ketemu. Nah, gitu loh Mbak. Ini saya kira suatu yang sangat dilematis, tapi bagi aspek hukum saya kira ini memang harus yang tuntas. Sehingga dengan demikian tidak ada tunggakan-tunggakan perkara yang menurut KPK ini masih tersisa. Gitu Mbak. Hmm. Meskipun sedianya kasus 4 tahun ingkrah, tapi ingkrahnya kasus tersebut dengan belum ditangkapnya Harun Masiku ini juga masih membuka peluang besar untuk kemudian dilakukan penyidikan ulang sampai ditetapkan Pak Hasto ini menjadi tersangka ya. Iya, iya, makanya di sini kan sekarang pertanyaannya Harun Masiku itu hilang, sebelum siapa Hmm. yang menutupi, siapa yang merintangi. Lah, dari perkembangan-perkembangan itu kalau kita dengar tadi kan muncul, oh berarti ada AH yang memerintahkan untuk ke sana, oh memerintahkan HP-nya untuk disembunyikan, oh ada yang memerintahkan HP-nya untuk direndam. Dalam rangka itu semua makanya kan kalau kita lihat jejak Pak Harun sampai sekarang belum ketemu. Nah, ini yang saya kira suatu deskripsi yang kemudian dilakukan oleh KPK seperti dalam pembuatan dakwaan yang kita dengar bersama. Hmm. Ini kan ada dua pasal ya, Prof. Hipnu ya, pasal 21 dan pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 13 Undang-Undang soal tindak pidana korupsi, Jungto pasal 65 dan juga pasal 64 ayat 1 KUHP begitu ya. Saya ingin melihat dengan pasal-pasal yang didakwakan KPK ini potensi pidana untuk Hasto sendiri seperti apa, Prof? Ya, dalam hal korupsi memang eh, ada 7 jenis ya Mbak. Jadi Hmm. memang kalau yang mengatakan bahwa ini kan bukan kerugian negara, tapi Ya.
jenis itu suap itu bagian dari korupsi. Kan ada 7, di antaranya satu terkait dengan kerugian negara, dua terkait dengan pemerasan, tiga terkait dengan suap, empat benturan kepentingan, kemudian kelima terkait dengan apa itu gratifikasi dan lain sebagainya. Itu yang menarik. Jadi memang delik korupsi itu ada 7 jenis. Ya, Hmm, memang pokoknya itu kerugian negara, tapi bukan masuk kualitas sana. Tapi bukan berarti tidak masuk kualitas sana. Itu yang harus diperhatikan. Apalagi ini terkait dengan delik suap. Delik suap itu konteksnya adalah ada kesepakatan, Mbak. Ada suatu kesepahaman antara pemberi dan penerima. Nah, pertanyaannya nanti memang apakah bisa dibuktikan nanti dalam persidangan? Apakah Pak H ini sama Pak Wahyu misalkan ya, ya. ada kesepakatan, kan deliknya ke sana. Lain dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi itu pemberian dengan maksud, tapi sudah ada deal di antara para pihak. Itu yang menarik nanti, makanya mungkin Pak Asep yang mendukung nanti bukti yang melakukan ini ramnya di sana nanti gitu. Soal kerugian negara dan soal apakah terbukti begitu ya Prof. Hipnu ya, bahwa memang ada suap atau penerimaan uang dari Pak Hasto sendiri terhadap pihak-pihak yang sebelumnya sudah menjadi tersangka juga dan sudah ditahan, bahkan sekarang ini juga sudah bebas. Saya ingin ke pernyataan dari kuasa hukum Pak Hasto, Prof. Hipnu, yang mana salah satu pasal soal obstruction of justice begitu ya, ini dinilai oleh kubu Pak Hasto sendiri salah kaprah soal perintangan penyidikan. Karena menurutnya pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini obstruction of justice, ranahnya dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan juga persidangan. Tapi dari kubu Pak Hasto sendiri, tidak ada peristiwa sebelum sprindik terbit begitu ya. Artinya ini tidak bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Bagaimana analisa Prof. Hipnu soal obstruction of justice ini, Prof? Ya, ini memang menarik, Pak. Jadi kalau selama ini obstruction of justice itu suatu perkaranya utuh dulu Mhm. dan tersangkanya sudah terdakwa bahkan sudah diputus. Jadi obstruction of justice itu suatu perkara pengembangan, perkara anak lah gitu misalkan gitu. Mhm. Jadi ada perkara pokok dan perkara anak-anak gitu. Ini yang biasanya seperti itu. Lah, dalam kasus Pak Hasto ini memang menarik. Menarik, Mbak. Menariknya apa? Tindak pidana yang orang yang disatakan sebagai perintah, sebagai pelaku utama, sebagai Pak Hasto itu belum ketemu. Tapi sudah ada dugaan terhadap penghalang perintangan. Ini yang menarik. Sehingga Mhm. katakan tadi pidana pokoknya Pak siapa Pak eh, Harun Masiku itu seperti apa? Ini yang belum jelas kan gitu perkaranya kan gitulah. Tapi timbul perintangan lah. Oleh karena itu ini saya pikir suatu terobosan baru ya. Kita akui apa yang dilakukan oleh penasihat hukum keren banget berdasarkan suatu pandangan-pandangan yang lalu. Tapi ini dinamika suatu perkara yang baru menurut saya. Yang barunya apa? Perkara si pelaku utamanya belum ketemu, tapi sudah ada yang merintangnya. Ini yang menariknya gitu, Mbak. Makanya betul, dulu kan sudah ada penyidikan, pemeriksaan sampai harus masih ketemu, baru Ya. perintangannya. Ini enggak, ini belum ketemu, tapi sudah ada suatu perintangan, kan gitu loh, perintangan yang terjadi. Nah, mudah-mudahan sebagai strategi KPK dengan seandainya nanti perintangan ketemu, didapat informasi-informasi yang tepat. Sebetulnya harus masih itu di mana? Tempatnya di mana? Domisili di mana? Dugaannya di mana? Ini yang saya kira menarik di dalam suatu perkara permasalahan seperti ini. Artinya arah dari penahanan Pak Hasto, dugaan suap dan juga perintangan penyidikan ini ada goals utamanya adalah untuk berhasil Harun Masiku, Prof. Hipnu. Ya, bukan penahanan. Kalau penahanan saya kira memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif yang Mhm. dilakukan. Syarat objektif itu terhadap tindak pidana yang diancam 5 tahun. Syarat subjektif adalah ada kekhawatiran sehingga KPK punya menggunakan kewenangan yang dilakukan. Nah, Oke. syarat yang dilakukan terhadap penanganan ini yang kami harapkan adalah apa namanya Harun Masiku Mhm. ketemu. Karena ini suatu PR seluruh bangsa Indonesia dengan mengungkap perkara Pak Hasto dengan bukti-bukti yang menurut KPK itu cukup disidangkan. Mudah-mudahan dari cukup itu menjadikan di mana posisi Hasto, kapan dan tempatnya di mana, saat terakhir kontaknya di mana, begitu kira-kira.
Oke, Prof. Hipnu, ini ada PR besar ya dari KPK karena memang dari kubu Pak Hasto sebagai tersangka sendiri membantah seluruh dakwaan dari KPK. Kalau dari analisa Prof. Hipnu sendiri, bukti-bukti paling krusial apa yang kemudian bisa dikeluarkan oleh KPK begitu ya untuk membuktikan bahwa seluruh dakwaan dari KPK ini benar sudah berdasarkan dengan bukti-bukti akurat yang selama ini diselidiki oleh KPK? Kalau kita melihat sekarang belum bisa, Mbak, karena kita Hmm? belum lihat buktinya. Tapi melihat pandangannya sudah memang harus begitu. Pandangan seorang penasihat hukum itu adalah objektif hukumnya, subjektif pemikirannya. Karena subjektif untuk pemikiran kliennya. Makanya seorang penasihat hukum harus menang kan gitu, Mbak. Hmm. Karena menang di sana. Tapi pandangan KPK adalah subjektif karena mewakili negara, objektif terhadap hukumnya. Jadi kalau memang tidak terbukti ya tidak. Kalau memang terbukti ya dihukum. Kan gitu. Hakim melihat objektif hukumnya, objektif perkaranya. Disinilah nanti ada 3 titik temu yang harus diuji di dalam suatu persidangan. Jadi kalau sudah melihat apa namanya buktinya baru. Tapi sampai sekarang saya kira memang penasihat hukum Pak Hasto harus yakin menang. Tapi demikian juga KPK harus yakin bahwa terbukti. Kan begitu, Pak. Ada beberapa bukti-bukti yang nanti dalam persidangan ya Prof ya, berarti memang akan dikeluarkan oleh masing-masing kubu untuk memberikan dakwaan masing-masing. Ada satu statement juga Prof Hipnu, saya ingin konfirmasi ke Prof Hipnu bagaimana proses P21 ini disebutkan oleh Pak Hasto cukup dipaksakan begitu ya, karena satu di antaranya yang disebutkan adalah saksi yang meringankan Pak Hasto ini ternyata tidak dipanggil oleh KPK dan Pak Hasto mengklaim juga bahwa P21 rata-rata itu 120 hari. Namun berjalan 2 minggu lamanya. Menyoal proses P21 ini sedianya. Ya, saya kira suatu yaitu persepsi lagi ya. Kalau kita melihat undang-undang, seorang penegak hukum, apakah itu polisi atau jaksa, selalu berkoridor pada waktu yang diberikan pada undang-undang. Karena Hmm. dalam pasal 21 KUHP itu kewenangan melakukan suatu penahanan itu sampai 20 dan perpanjang 30 hari. Jadi kalau toh cepat, itu yang kita inginkan. Karena peradilan kita peradilan cepat. Jangan sampai perkara itu mundur-mundur kembali. Hmm. Perkara lama. Apa yang diundurkan? Perkara yang sudah lama. Sehingga secepatnya dilimpahkan, secepatnya dibuktikan, sehingga kita buka lembaran baru terhadap perkara-perkara yang lain. Jangan sampai gantung. Itulah yang harus kita apresiasi dalam penanganan ini KPK cepat untuk melakukan. Gitu. Ada kecepatan KPK, artinya P2 ini pun berjalannya berbeda-beda ya Prof ya, bisa berlangsung cepat ataupun mungkin juga bisa berlangsung lebih lambat daripada yang kemudian dilakukan oleh Pak Hasto. Iya, iya, iya. Karena kan gini, Mbak. Ini kan sudah perkara 4 tahun yang lalu. Ya. Bukti-buktinya, data-datanya kan sudah 4 yang lalu. Kenapa masih lama-lama kan gitu kan? Hanya waktu itu nggak segera diselesaikan. Itu kalau dalam pikiran KPK seperti itu. Nah, Hmm. ini bukan perkara yang baru muncul, misalkan kasus Pertamina atau kasus apa enggak. Ini sudah 4 tahun yang lalu. Sehingga tampaknya bukti-bukti yang akurat itu sudah terdeteksi, sudah terkumpul. Tinggal bagaimana dari bukti itu diberkaskan dan disidangkan. Ini saya kira logika itu yang harus dijadikan suatu patokan. Oke, karena kasusnya yang sudah lama sehingga bukti-bukti sudah terkumpul dan itulah yang membuat KPK lebih cepat untuk melakukan penindakan dalam kasus ini. Prof Hipnu, dari awal ketika Pak Hasto menjadi tersangka, kemudian sekarang sudah ditahan dan terbaru dalam pernyataannya lepas sidang tadi juga Pak masih terus menggemakan soal muatan politis, kepentingan politis, tahanan politik, begitu ya. Unsur politis ini dalam pembuktian hukumnya tuh sebenarnya seperti apa, Prof? Ya, ya tidak salah juga karena Pak Hasto kan tokoh politik, Mhm. sekretaris besar kan gitu kan. Dan selama ini memang juga tidak salah bahwa perkara-perkara kadang-kadang bernuansa politik kan gitu. Lah, oke, dalam itu pengungkapan-pengungkapan di adjudikasi, ibaratnya saya seperti itu. Tapi begitu masuk adjudikasi, persidangan yang sekarang ini adalah maka bicara bukti. Sejauh mana bukti-bukti akurat itu berbicara untuk melakukan suatu pembuktian di dalam suatu persidangan. Karena pembuktian nanti pembuktian material, kita mencari kebenaran dan semua orang saya melihat, Mbak. Jadi nanti kalau seandainya KPK menyatakan bukti tidak akurat, jadi apa, akan kelihatan sekali. Demikian juga sebaliknya oleh penasihat hukum. Demikian juga oleh hakim nanti dalam menilai keabsahan saksi, menilai dari bukti yang bersangkutan. Saya kira ini sudah
eh, sudah tepat dibawa ke persidangan untuk menilai apakah ini ada nuansa politik atau tidak. Mhm. Dan unsur politis yang kemudian bisa mempengaruhi kasus ini, apakah memang ada definisinya juga dalam hukum, Prof? Misalnya seperti apa yang kemudian dinilai ini politis dan seperti apa yang kemudian dinilai ini bukan bagian dari politis? Saya kira tidak ada, Mbak. Tidak Mhm. ada. Itu saya melihatnya memang saya melihatnya tokohnya aja. Tokohnya Tokohnya. politik dan mungkin terhadap objeknya politik. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi objeknya politik apa? Kan dulu kalau nggak salah terhadap penempatan anggota dewan kan politik. Mhm. Dan juga subjeknya kan tokoh politik. Jadi nggak salah kalau seperti itu. Tapi kembali ketika penetapan pada waktu itu ada nuansa melanggar. Lah, itu yang saya kira termasuk hukum, ranah hukum. Itu Oke, yang dan jadi mhm. bisa. Oke, dan sekarang memang sudah masuk persidangan yang artinya nanti persidangan juga yang akan menentukan bukti-bukti mana dan akan diputuskan oleh hakim ya, Prof. Hipnu ya. Terakhir dari saya, Prof. Hipnu, ketika kasus kemudian berjalan begitu ya, Prof. Hipnu sendiri, bagaimana nanti kedua kubu ini harus masih paling kuat untuk bahwa memang iya Pak Hasto ini bersalah dari pihak dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Hasto sendiri untuk membuktikan dakwaan yang dikeluarkan oleh KPK ini tidak benar. Ya, ya. Sekarang kita lihat nanti makanya tergantung dari masing-masing tadi ya saya katakan penasihat hukum harus all out, pandangannya objektif dan subjektif, jaksa KPK Hmm. juga all out, objektif dan subjektif dan objektif, hakim harus melihat secara kacamata yang lebar. Karena ini ruhnya adalah sebagai bentuk bagaimana suatu peradilan yang baik, suatu peradilan yang diinginkan, suatu peradilan yang profesional, suatu peradilan yang berdasarkan bukti yang dihadapkan dalam suatu persidangan. Sehingga putusannya ya mau tidak mau harus diterima lapang dada kedua belah pihak. Oke, ini menjadi bukti nantinya dalam persidangan kita juga akan sama-sama menantikan ya Prof. Hipnu ya bagaimana nanti baik itu dari pihak KPK maupun dari kubu Pak Hasto akan membuktikan seluruh dakwaan dan juga bantahan karena eksekusi juga nanti akan berlangsung. Prof. Hipnu, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Hipnu untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hipnu. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam Tribun News on Focus kali ini soal kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama dengan pakar hukum pidana Unsud Prof. Hipnu Nugroho. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.